Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman semua kabarnya? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat untuk belajar. Oke, pada kesempatan kali ini video pembelajaran yang akan kita mulai akan membahas pembelajaran untuk kelas 11, yaitu tentang mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan atau buku non-fiksi. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Ervan Barati Prasetyo, guru bahasa Indonesia di STM Turen. Jadi nanti ketika pembelajaran sudah berjalan dengan normal lagi, pasti akan bertemu dengan saya. Oke, kita lanjut ke pembahasan tentang mengidentifikasi butir-butir penting dari buku pengayaan. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, pasti kalian bertanya-tanya, buku pengayaan ini seperti apa sih? Ya. Jadi buku pengayaan atau non-fiksi adalah buku-buku seperti ini ya. Contohnya buku tentang pengetahuan dan sebagainya. Ada pedoman penulisan karya ilmiah, ada buku tentang agar menulis mengarang bisa gampang. Yang gambar ketiga ada terampil menulis surat. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa itu buku pengayaan? Buku pengayaan adalah buku yang digunakan sebagai rujukan standar pada mata pelajaran tertentu. Ya, jadi otomatis biasanya itu paling gampang untuk biar bisa diingat adalah kalau buku pengayaan adalah buku pengetahuan, itu aja biar mudah untuk dipahami. Nah, berikutnya, buku pengayaan non-fiksi berisi wawasan ilmu pengetahuan yang sangat berguna untuk menambah pengetahuan tentang berbagai hal. Terus berikutnya, buku pengayaan biasanya berisi pengetahuan tentang kesehatan, teknologi, pertanian, kebunan, dan sebagainya ya. Jadi menyesuaikan dengan bidang kalian masing-masing. Ada bidang ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan. Terus buku pengayaan disajikan dengan bahasa yang ringan dan komunikatif. Tahu komunikatif ya? Komunikatif ini adalah bahasanya itu mudah dipahami atau mudah untuk dicerna ya. Berikutnya, penggolongan buku pengayaan atau non-fiksi. Yang pertama ada materi, yaitu pengetahuan, keterampilan, kepribadian. Kalau kepribadian ini seperti buku-buku motivasi, buku-buku bagaimana cara kalian sukses agar bisa sukses untuk wawancara kerja, bagaimana kalian bisa memiliki semangat untuk lebih baik lagi dan lain sebagainya, seperti itu. Terus penyajiannya ada ilmiah dan non ilmiah. Maksudnya di sini ilmiah adalah buku yang ditulis itu sangat-sangat terstruktur, penulisannya sangat-sangat tertata. Tapi kalau yang non ilmiah ini biasanya lebih cenderung ke populer atau lebih ringan penulisannya, nggak harus sesuai dengan aturan-aturan atau sistematika penulisan seperti yang ada di dalam ilmiah. Berikutnya yaitu karakteristik buku pengayaan. Yang pertama, materi dapat bersifat kenyataan atau rekaan. Pengembangan materi tidak terkait langsung dengan kurikulum atau kerangka
dasarnya. Jadi boleh ya, tidak harus, yang penting semuanya harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Terus materi disajikan secara populer atau teknik lain yang inovatif agar pembaca itu tertarik untuk meneruskan bacaannya. Terus penyajian materi dapat berbentuk deskripsi, eksposisi, argumentasi, narasi, dan seterusnya ya. Atau menggunakan penyajian gambar, jadi disertai gambar boleh. Nanti kita akan belajar tentang deskripsi itu apa, eksposisi apa, argumentasi apa di pertemuan-pertemuan yang akan datang, nanti pasti akan saya jelaskan. Berikutnya yaitu penggunaan media bahasa atau gambar dilakukan secara inovatif dan kreatif. Jadi menyesuaikan ya, bahasa dan gambar menyesuaikan dengan apa yang dibahas. Sama contohnya kayak tadi, cara menulis agar tulisannya bagus itu seperti apa, jadi menyesuaikan ilustrasinya seperti apa, bahasanya juga seperti apa agar mudah diterapkan oleh pembaca. Berikutnya adalah ciri-ciri buku pengayaan pengetahuan. Yang pertama, materi atau isi buku bersifat kenyataan. Ya. Yang kedua, pengembangan isi tulisan tidak terikat pada kurikulum sama ya, tidak harus terikat sama aturan, tapi harus tetap sesuai dengan dasar-dasar pengetahuan. 3. Pengembangan materi bertumbuh pada perkembangan ilmu terkait. Jadi berkembang terus, otomatis buku pengetahuan akan berkembang juga. Bentuk penyajian berupa deskriptif dan dapat disertai gambar. Jadi kalau deskriptif ini berhubungan dengan mendeskripsikan, menjelaskan secara detail pengetahuan yang ditulis itu seperti apa, dan disertai gambar agar pembaca itu mudah untuk memahami. Nomor 5, penyajian isi buku dilakukan secara populer. Jadi bukan hanya berupa deskriptif saja ya, tapi juga secara populer. Jadi bahasanya lebih mudah diterima oleh pembaca. Berikutnya, butir-butir penting buku pengayaan atau non-fiksi. Yang pertama, harus ketika kalian membaca ya, otomatis harus ada nama pengarangnya siapa, penulisnya siapa, terus judul bukunya apa, tahun terbitnya kapan, penerbitnya siapa ya, percetakannya siapa, terus daftar isinya apa saja dalam buku tersebut. Ada daftar lampiran, isi, ringkasan bukunya, keunggulan buku, kelemahan buku. Jadi kalian mau nggak mau ketika ingin mencari butir-butir penting, kalian harus membaca buku tersebut, harus tuntas dulu, baru bisa menyatakan atau mengungkapkan keunggulan bukunya, kelemahan bukunya seperti apa. Yang terakhir ada kesimpulan, terus ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini adalah berisi daftar-daftar sumber rujukan atau sumber informasi lain yang kalian sertakan dalam tulisan tersebut. Yang terakhir ada lampiran-lampiran. Jadi bisa berbentuk dokumen kah, foto kah, gambar kah, dan sebagainya. Jadi banyak sekali lampiran ya. Terus berikutnya bagian-bagian buku pengayaan. Yang pertama pasti ada namanya pendahuluan. Di sini berisi latar belakang atau pengenalan tema yang akan dipaparkan atau yang akan dijelaskan. Baru pembahasan ya, uraian terperinci mengenai tema yang dipilih. Yang terakhir ada penutup. Jadi ini secara garis besar semua bacaan itu pasti ada namanya pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Berikutnya adalah ciri kebahasaan buku pengayaan. Yang pasti nomor 1 adalah menggunakan kata-kata lugas bermakna denotasi.
ya, bermakna tunggal, makna sesuai kamus, makna apa adanya sesuai dengan referensi. Contohnya ada notasi kata putih. Oh, putih ini pasti berhubungan artinya dengan warna kan ya. Jadi tidak boleh bermakna konotasi atau bermakna ganda atau bermakna lebih dari satu. Jadi harus jelas. Terus nomor 2 yaitu menggunakan kata-kata teknis atau istilah yang berkaitan dengan bidang bahasannya itu apa. Jadi kalau semuanya kalian contohnya jurusannya teknik sepeda motor, pasti kalian akan menemukan kata-kata teknis yang berkaitan dengan sepeda motor dan orang lain juga belum tentu tahu. Jadi menyesuaikan dengan bidang masing-masing ya, bidang-bidang ilmu pengetahuan masing-masing. Jadi itu kata-kata teknis. Berikutnya akan kita bahas lebih lanjut lagi tentang bagaimana membuat sebuah laporan, menyusun laporan dari butir-butir penting yang ada di dalam buku pengayaan. Jadi untuk video pembelajaran kali ini sampai di sini dulu. Kita akan berjumpa lagi di video-video berikutnya. Tetap semangat. Semoga kita semua diberi kesehatan dan diberi kekuatan agar semuanya juga kembali normal. Jadi itulah pembelajaran kali ini. Saya tutup dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.